Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita melanjutkan perbincangan tadi ya kepada Mbak Hanifa dan juga Kak Jastra, kita akan bergabung bersama reporter Biro Medan TV One. Ada Nofri Afandi yang akan mengabarkan bagaimana kemudian update dari kasus seorang anak yang tega menghabisi nyawa orang tuanya. Silakan, Nofri Afandi. Ya, baik Philip, Rati, dan juga pemirsa, dua kasus memilukan pembunuhan orang tua yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri. Ini terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan di Kota Medan, Sumatera Utara. Seperti insiden penikaman ibu kandung oleh anak tersendiri, ini terjadi di Medan, Sumatera Utara pada 10 Desember 2025 lalu, yang terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, sekitar waktu subuh atau dalam rentang waktu pukul 4.30 sampai 5 pagi waktu Indonesia Barat, di mana pembunuhan seorang ibu rumah tangga berinisial FS berusia 42 tahun ini diduga dilakukan oleh anak kandungnya sendiri yang masih duduk di bangku sekolah dasar berinisial AI berusia 12 tahun. Pembunuhan ini terungkap sekitar waktu subuh ketika anak sulung korban mendapati ibunya bersimbah darah di dalam kamar lantai 1, dan suami korban yang tidur di lantai 2 pun langsung datang dan melihat ataupun mendapati anak bungsunya ini tengah memegang pisau. Suami korban pun langsung melapor ke polisi dan jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan. Kepada salah seorang tetangga, sang suami mengungkapkan bahwa tewasnya sang istri ini merupakan perbuatan dari anak bungsunya sendiri. Dan guna mendalami kasus ini, polisi telah memeriksa sang suami, kemudian juga anak sulung korban, dan 4 hari pasca kejadian, pihak kepolisian ini melaksanakan prarekonstruksi secara tertutup di lokasi kejadian dengan menggandeng psikolog dan juga Dinas Perlindungan Anak. Selama 6 jam prarekonstruksi dilakukan, ada 43 adegan diperagakan, dan ini dilakukan tentunya untuk mengungkapkan ataupun mendapat petunjuk lengkap dalam mengungkap kasus pembunuhan secara terang-benderang guna menetapkan siapa yang menjadi tersangka. Apakah memang anak kandungnya sendiri yang masih berusia 12 tahun itu atau ada pelaku lainnya. 16 saksi telah diperiksa dan saat ini pihak tim Satreskrim Polrestabes Medan tengah menunggu hasil asesmen dari sejumlah pihak terkait seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, psikolog, hingga Dinas Perlindungan Anak Kota Medan. Dan kita tunggu seperti apa rilis ataupun pengungkapan kasus ini yang saat ini tengah didalami oleh tim Satreskrim Polrestabes Medan. Dan kemudian pemirsa, sebelumnya pada 30 November 2025 lalu juga terjadi pembunuhan ayah kandung oleh anaknya sendiri, di mana seorang dosen Universitas Sumatera Utara ataupun USU bernama orang kaya Hasnanda OKH berusia 58 tahun ini tewas dibunuh anak kandungnya sendiri berinisial MHA berusia 18 tahun. Korban tewas dibunuh dikarenakan pelaku kesal melihat sang ibu ini dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri. Dan pihak Polres Pelabuhan Belawan mengungkapkan bahwa kejadian ini atau penikaman ini terjadi di Jalan Aluminium 3, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Dili, Kota Medan, sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kasus ini bermula ketika pelaku berinisial MHA ini melerai pertengkaran antara ayah dan ibunya. Namun karena hal yang dilakukan tersebut tidak direspon oleh sang ayah, ia pun langsung pergi ke dapur dan mengambil sebilah pisau dan membunuh ayah kandungnya sendiri. Dan saat ini pemirsa, pelaku sudah ditahan di Polres Pelabuhan Belawan dengan dijerat pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Penghapusan KDRT dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, saya kembalikan ke Philip dan Ratih di studio. Terima kasih Nofri Afandi atas laporannya langsung dari Medan, Sumatera Utara, dan kita juga masih menantikan bagaimana rilis dari pihak kepolisian. Selamat bertugas kembali. Saya melanjutkan pertanyaan yang menggantung Mbak Hanifa, kalau mungkin pendalaman dari Mbak Hanifa selaku kriminolog melihat kasus-kasus ini, apakah sebenarnya anak-anak ini ada rasa bersalah karena yang dihilangkan nyawanya adalah orang tuanya sendiri, atau justru ada rasa lega begitu dengan semua yang mungkin sudah dipupuk, akumulasi yang tadi dikatakan, akhirnya bisa dilampiaskan. Mereka paham nggak sih konsekuensi dari tindakan ekstrim ini sebenarnya? Oke, secara moral pasti ada penyesalan gitu ya. Tapi waktunya tidak berdekatan dengan pada saat kejadian. Karena biasanya anak-anak mengalami emosional numbing, yaitu nol, kosong, tidak punya emosi. Makanya ketika ditanya, dia nggak ngerti apapun.
atau dia nggak berekspresi apapun, yang penting terlampiaskan kemarahannya. Tapi pada saat kondisi-kondisi tertentu, stresnya sudah turun, depresinya sudah sembuh, dia akan mengalami kondisi-kondisi bahwa dia menyesal orang tuanya nggak ada. Karena pada dasarnya anak berusia 12 tahun biasanya itu kalau lagi emosi itu prosesnya begini, emosi, aksi, pikir. Kalau orang dewasa kan emosi, pikir, aksi, dulu, sehingga dia nggak jadi melakukan. Tapi kalau anak-anak kondisinya seperti itu. Jadi proses untuk dia mengakui, mengenali perasaannya itu membutuhkan waktu yang lama. Nah ini juga yang membuat kita harus concern ke anak-anak kita agar emosinya terpenuhi dari rumah. Karena kalau tidak dia bisa melakukan hal-hal yang mungkin di luar nalar kita. Nah biasanya dari emosi kepada berpikir itu rentan waktunya cukup lama atau singkat atau seperti apa Mbak Hanifa? Sebetulnya kalau kita menggunakan otak kita sehari-hari, pertama kali kita tuh menghadapi permasalahan itu flight atau fight. Gitu, menyerang atau lari. Ada beberapa anak ketika ada masalah mending dia diem, walaupun tidak menyelesaikan apapun, dipendam. Nah dipendam lama-lama kan dia akan memuncak ketika ada trigger. Nah triggernya apa? Bisa dari tontonan atau bisa dari kemarahan baru yang membuat dia melakukan kekerasan. Dan kalau kita lihat ini kan bukan kekerasan yang dipersiapkan, karena kalau kekerasan atau kejahatan dipersiapkan berarti alat-alatnya juga dipersiapkan. Kalau dia ini menggunakan peralatan dari rumah, hanya saja dia tidak bisa mengendalikan diri. Emosinya, ya betul begitu. Tapi kalau Mbak melihat sendiri ini apakah tadi akumulasi ini memang juga karena faktor dia sering mendapatkan tekanan dari orang tuanya, bentakan secara verbal dan lain sebagainya yang mungkin secara orang tua tuh nggak sadar mungkin melakukan hal tersebut, mungkin dengan tanda kutip demi kebaikan anak tersebut akhirnya ada tekanan, ada marah yang dilontarkan yang ternyata nggak bisa diterima sama anak-anak ini. Seperti yang disampaikan Pak Jasra, bahwa dalam keluarga itu ketika ini keluarga broken, bentakan itu sebetulnya di mana-mana ada kok. Kita pun mungkin dulu pernah dibentak sama orang tua, tapi kenapa kita tidak melakukan hal itu? Karena di sisi bentakan kita juga menerima kasih sayang dan kita diajarkan untuk meregulasi emosi. Tapi ketika hal ini tidak ada semua, ya yang keluar adalah yang terpendam akan keluar, yaitu kemarahan-kemarahan yang tidak bisa dikendalikan lagi. Jadi bagaimana keluarga membuat anak-anak itu menjadi merasa nyaman, merasa tentram. Yang penting aman aja. Makanya Pak Jasa tadi bilang kejadian-kejadian ini kenapa justru terjadi di akhir tahun ketika anak-anak libur, karena ternyata sekolah tidak bisa memberikan rasa, dan orang tua takut anaknya liburan gitu loh. Ini kan membuat anak merasa terlabel. Di kriminologi labeling itu adalah kejahatan, bahwa ini mau liburan anak-anak bagaimana, jadi dia akan menunjukkan bahwa memang aku anak yang nggak bisa diatur, memang aku menyusahkan, karena labeling itu adalah kejahatan. Baik, Kak Jasra sedikit juga kembali mempertegas, artinya hasil dari pertemuan dari pihak KPAI itu kepada anak yang melakukan pembunuhan kepada ibu rumah tangga ya, artinya begitu. Nah, hasil dari pertemuan sendiri kemudian melihat langsung bagaimana kondisi di sana. Ini dari anaknya sendiri seperti apa kondisinya? Apakah memang sebelumnya sudah ada upaya untuk mungkin memberikan sign ya atau tanda begitu, mungkin melampiaskan emosinya atau meluapkan emosinya kepada curhatan-curhatan di medsos atau seperti apa melihat KPAI? Ya, jadi anak ini kan berada di rumah aman ya, di pemerintah Provinsi Sumatera Utara gitu ya. Dan memang kondisi anak ini kan terus didamping oleh psikolog ya. Karena dalam di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 59 itu disebutkan bahwa anak-anak yang mengalami perlindungan khusus atau anak yang berkonflik dengan hukum itu penyelesaiannya harus cepat, kemudian harus ada pendampingan psikolog gitu ya, dan juga pendampingan dari orang tua ya, baik orang tua kandung maupun orang tua keluarga besar gitu ya. Nah, dalam pertemuan itu sebetulnya dari komunikasi yang kita sampaikan ya, dan memang anak menyesal gitu ya terkait perilaku yang tidak baik gitu ya, yang mengalami dugaan anak berhadapan dengan hukum gitu ya. Kemudian dari komunikasi kita lancar, ya nggak ada masalah sebetulnya gitu ya. Tapi hubungan dengan orang tuanya, khususnya untuk ibunya sendiri, kan sempat beredar juga di media sosial bahwa sering membuat video bersama, nampaknya dekat ya? Iya, kalau di informasi di media sosial seperti itu ya. Tapi ini kalau kan butuh dari curhatan sang anak didalami gitu ya. Nanti kan kepolisian akan mendetailkan itu gitu ya. Ya poinnya tentu kami mendorong kepolisian untuk mengungkap peristiwa ini seterang-terangnya gitu ya.
Dalam artian apakah ini hanya anak sendirian atau mungkin ada katakanlah informasi-informasi lain yang membuat dia menjadi memuncak seperti itu gitu ya. Dan tentu kami akan tunggu ya rilis kepolisian, dan kami sudah sampaikan kepada kepolisian agar mengungkap kasus ini dengan hati-hati, karena bagaimanapun ini masih usia anak ya, yang usia yang saya kira masih punya masa depan ya, untuk bisa kesempatan selanjutnya untuk diperbaiki. Saat ini memang kondisinya di rumah aman, nantinya apakah akan dikembalikan kepada keluarga? Kan masih ada ayah dan juga kakaknya di situ. Iya, nanti kan dilihat apanya, proses hukumnya seperti apa ya, karena usia 12 tahun ya di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak kita itu kan dapat diproses secara hukum. Baik, Mbak Hanifah, secara psikolog mungkin bagaimana kemudian penanganan lebih lanjut terkait juga mungkin adanya penyesalan begitu. Tapi kan kita juga bisa melihat bagaimana penyembuhan ataupun proses pengembalian rasa percaya diri, pengembalian psikolog dari anak tersebut seperti apa, Mbak Hanifah? Iya. Kalau sudah seperti ini, tadi sudah sampaikan Pak Jasra bahwa anak ini sudah didampingi oleh psikolog, didampingi oleh profesional yang pastinya bisa menyembuhkan anak ini, dan pastinya dia harus mendapatkan hak-haknya gitu. Dan dihilangkan label bahwa dia adalah seorang pembunuh, karena sebetulnya dia tidak dilahirkan untuk menjadi jahat, dia hanya korban dari sistem, dari semuanya gitu. Nah, yang perlu sekali dilakukan adalah mengembalikan dia dalam kondisi atau suasana bersama anak-anak yang lain gitu. Nah, ini yang menjadi tugas KPAI dan pihak penegak hukum ya Pak ya. Karena bagaimanapun juga kemarin ada yang menyampaikan, kenapa selama anak ini belum dinyatakan sebagai anak berhadapan dengan hukum, kenapa tidak dikembalikan ke sekolah? Padahal kan menjadi sesuatu yang sulit, situasinya menjadi sulit karena anak ini sudah terlabel bahwa dia adalah takutnya juga di lingkungan sekolah tidak begitu menerima dan lain sebagainya. Harapannya kan anaknya tetap disupport, tetap hidup dengan teman-temannya, tapi ketika label itu sudah datang, dikhawatirkan anak menjadi korban bully. Jadi dia menjadi korban kesekian kali, sudahlah korban dari keluarga, dari sistem, dari teman-temannya. Ini yang dikhawatirkan. Baik, ini harapannya dua kasus ini menjadi kasus yang terakhir ya, jangan sampai di 2026 dan tahun-tahun berikutnya ada kasus serupa, dan bagi keluarga, mungkin lingkungan terdekat keluarga, sekolah, bahkan tetangga, sama-sama kita mengawasi anak-anak kita, semoga tidak ada lagi kasus ini, menjadi anak-anak yang sukses. Amin. Dan kegiatan juga lebih positif pastinya ya. Terima kasih banyak Mbak Hanifah dan juga Kak Jasra sudah hadir pagi hari ini. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kami akan hadirkan informasi. Ada yang mandi nih. Bukan mandi kembang, bukan mandi susu, tapi mandi lumpur ya. Ini di Jalan Rusak Parah di Desa Bonder, Kecamatan Peraya Barat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang informasinya ini membuat seorang kepala desa melakukan aksi protesnya cukup unik dengan mandi lumpur. Tapi lumpur itu kan bagus buat kulit. Itu kan lumpur yang berbeda. Ya udah, informasinya sesaat lagi pemirsa.